dari kepala, ketika air jatuh ke wajahnya, adabnya tangan kiri menahan begini. Boleh tangannya begini, boleh begini. Ukuran siramannya 1 jengkal dari tubuh, berarti 1 jengkal segini berarti. Nggak boleh terlalu tinggi begini. Nggak boleh. Jadi sejengkal segini. Siram dari. Kenapa wajahnya harus ditahan, Ustadz? Karena ada jenazah yang mulutnya ternganga. Nanti nggak boleh kita terlalu berlebihan memasukkan air ke mulut. Walaupun sebenarnya kalau masuk ke mulut itu nggak ketelan, dia tumpah lagi tuh. Tapi walaupun dia nggak berfungsi, tenggorokan nggak tertelan, janganlah pula kau isi. Jangan, ditahan. Tangan kiri menahan. Baik. Perhatikan ini urutannya ya. Perhatikan urutannya. Urutan pertama tadi niat. Boleh bahasa Indonesia, sengaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ambil air mutlak, disiram di kepala, ke tengah bacaannya Bismillahirrahman. Ambil lagi air mutlak, di sebelah kanan siram Bismillahirrahim. Ambil lagi air mutlak, disiram sebelah kiri Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disiram 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Hitungan ganjil dapat pahala sunnah. Genap juga nggak apa-apa. Karena rukun memandikan adalah meratakan. Itu yang paling penting. Setelah disiram ini, tugas tangan kanan akan menggosok dari kepala sampai pinggang. Tugas tangan kiri menggosok dari pinggang sampai kaki. Maka tangan kanan meratakan, maaf Bang Bintang, diratakan sela-selanya gini. Bagian aurat tangan kiri masuk ke dalam sarung, begini meratakannya. Nggak kena, cuman diratakan. Mohon maaf perempuan ya, laki-laki harus tetap rata di bagian itu. Itu apa namanya? Latu-latu tahu? Nah, latu-latunya itu harus lipatan-lipatan kulitnya kena. Ini fikih ini. Macam mana mau bilang lagi menjelaskannya? Harus lipatan-lipatannya kena. Jangan sampai tidak ada kena rata. Paham? Nih, perempuan juga begitu. Selangkangan semuanya tuh rata. Bagian depan sudah rata. Ini baru rata. Jangan campur air sabun. Nanti jadi air mustakmal. Air mutlak dulu. Sudah rata ini di depan pakai tangan kanan tangan kiri. Tugas sekarang bagian kanan. Ini kanan ya. Berarti sama yang mangku dimiringkan ke sebelah kiri. Nah, karena nggak ada yang mangku kita miring sendiri aja Bang. Miring ke kiri Bang. Nah, mandiri. Nah, tidur Bang. Tidur aja. Sekarang ambil air, siram ke bagian kanannya. Hitungan ganjil. Tugas tangan kanan meratakan dari kepala sampai pinggang. Tugas tangan kiri di bawah sini. Nah, setelah diratakan air, lanjut urutan selanjutnya istinja. Istinja untuk jenazah 4 kali. Perhatikan betul-betul. Urutan biar penting nih. Istinja pertama ketika miring ke kiri, maka tangan kiri kita menyentuh dubur. Tahu dubur kan? Nah, nggak mungkin saya bilang namanya dubur, lubang belakang. Pastikan nggak ada najis. Memastikannya tangan dilihat, masih ada warna. Berarti belum bersih. Pastikan tidak ada warna, tidak ada bau. Yang dilihat tangan. Bau jangan begini, nggak boleh, makruh. Jadi fitnah. Tapi perasaan kita udah nggak ada bau. Ini serius ini, ngerti kalian? Ketika istinja bagian miring ke kiri sudah rata, dibilas dengan air bersih tadi. Sudah? Dimiringkan sama mangku tadi, dimiringkan ke arah kanan biar kena ke kiri. Lasak kali mayatnya. Nah, jelas-jelas Bang. Udah mati ya Bang. Ambil air mutlak, disiram ke kiri. Siram yang kiri, ratakan kembali. Nah, tadi kan istinja pertama, sekarang istinja kedua. Setelah diratakan ini air pakai tangan kanan dan tangan kiri, istinja kedua. Istinja kedua ini kita pastikan ada nggak yang mengganjal. Kalau ternyata ada yang mengganjal, ada yang tertutup, ada yang mendinding kulit, boleh dilihat, tapi sebentar saja. Oh, udah ada. Nggak boleh. Oh, kayak gitu ya. Oh, nggak boleh. Nah, itu urusan kita. Pastikan udah nggak ada lagi, udah. Dan ingat, jangan coba-coba dicoblos
sebelum hari H. Nggak boleh mencoblos duburnya. Nanti kalau tercoblos terbuka karena nggak berfungsi lagi, murnya udah dol, bisa bahaya. Paham? Nah, ini ilmunya begitu. Jadi cukup luarnya saja. Udah Ustadz, dibilas lagi nih. Setelah dibilas, telentangkan jenazahnya. Jadi ini sudah rata airnya, tinggal istinja 2 kali lagi. Tadi istinja pertama, istinja kedua. Paham ya? Istinja ketiga adalah kubul. Tahu kubul? Bagian depan. Kalau bagian depan, mohon maaf kali. Laki-laki kan ada belahannya itu kan. Itu terpaksa dibuka. Nggak perlu dilihat itu, cukup tangan kiri kita buka, siram. Kalau dia belum khitan, belum sunat, itu kan masih tertutup kepalanya, nggak bisa diceleti karena dia nggak tegang lagi. Jadi ini serius ini. Jadi dibuka sedikit, disiram. Ini laki-laki ya, laki-laki nih. Ini karena hukum ini. Perempuan juga begitu, istinja bagian kubul. Pastikan lipatan-lipatan dan belahan-belahannya itu semuanya bersih air. Istinjanya. Istinja ketiga sudah, sekarang istinja keempat. Kakinya dikangkangkan. Perutnya diurut 3 kali ke bawah. 1, 2, 3 atau 5 kali. Memastikan. Ini yang terakhir memastikan. Diceklah tangan kita masuk. Udah bersih, nggak ada lagi. Kalau ternyata masih keluar, bersihkan lagi. Nah, itulah istinja, bersihkan. Sudah 4 kali istinja, sudah bersih. Rapikan kembali. Urutan selanjutnya. Apa Ustadz? Air wangi-wangian pertama, air sabun. Ambil air sabun, siramlah badannya dengan air sabun 3 atau 5 kali hitungan ganjil. Ambil sabunnya, digosokkan ke tangan. Nah, gosokkanlah sabunnya, gosokkan. Untuk wangi sabun bagian depan. Dosa miring-miring lagi. Nanti kalau miring-miring jadi keluar lagi dia. Depannya saja sabuni. Sudah air sabun diratakan. Rambutnya panjang Pak Ustadz, boleh pakai sampo? Boleh, kasih sampo dia. Merek apa? Terserah kau merek apa. Sampoilah. Nah, dibersihkan, dibilas lagi lah bekas-bekas busa air busa sabun ini. Sudah disabuni, selanjutnya apa namanya tadi? Katembat. Bersihkanlah kuping kanan dulu. Jadi yang dibersihkan itu kelopaknya ini, apa namanya ini? Daun telinga ini dibersihkan. Lubangnya pun diputar aja, jangan cucuk-cucuk, jangan. Takutnya nanti khawatir ada hal yang tidak diduga. Kuping kanan, kuping kiri, rembes-rembesnya ini, ujung-ujungnya bersihkan, pakai katembat tadi. Tapi jangan satu katembat yang banyak, siapkan. Sudah pakai buang, ganti yang baru. Lubang hidung juga begitu, lubang hidung. Diputar deh gini. Nanti dia bersin Ustaz, nggak ada bersin-bersin lagi. Lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Nah, baru turun lagi giginya. Kalau kayak Bang Bintang ini senyum dia meninggalnya, maka giginya pakai kayu siwak. Kalau ada kayu siwak. Tapi kalau nggak ada kayu siwak, pakai katembatnya boleh giginya. Tapi kalau dia merengut, bibirnya saja boleh. Lalu diperiksa kukunya. Kuku Bang Bintang, ini pemuda soleh ini, kukunya pendek-pendek. Maka ambil syarat saja, ujung-ujungnya dibersihkan pakai katembat tadi. Kuku kaki kanan, kuku kaki kiri. Dah dibilaslah, dibersihkan. Paham? Itu urutannya, katembat. Selanjutnya air wangi-wangian yang 3 macam. Ini tempatnya, ini dia. Apa namanya ini? Baskom kecil lah ya. Isinya air hangat campur, yang pertama kapur barus yang sudah dihaluskan. Yang kedua, ada tulisannya. Ini kapur barus. Ini ada namanya, ini dia. Air sabun. Tadi di sana tuh dah. Ini jeruk purut. Nah, satu lagi bubuk kayu cendana kuning kecoklatan dia. Nah, air hangat campur. Nah, yang pertama adalah bubuk kayu cendana itu yang kuning kecoklatan disiram dari lehernya. Nah, kalau bagusnya disaring dulu biar nggak bertabur di badannya. Tapi kalau nggak disaring bertabur di badannya dan nanti dibersihkan lagi. Yang kedua, air jeruk purut, siram. Yang ketiga, air kapur barus semuanya. Sudah semuanya, kalau ada bekas dibersihkan dulu. Ini tambahan aja. Ya, sudah air wangi-wangian selesai. Selanjutnya ini akan diwudukan. Tapi sebelum diwudukan, tadi kan masih ada bekas, sudah dibilas ya, sudah dibilas, sudah bersih nih. Sebelum diwudukan,
panggillah anak perempuan dan keluarga perempuan. Karena ini almarhum Bintang ini kan laki-laki yang mandikan tadi kan laki-laki semua anak-anaknya. Jadi kesempatan ada, panggil dulu istrinya, istri pertama, istri kedua. Mana tahu. Panggil. Ngapain? Ikut nyiram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah keluar gantian ya. Anak perempuan dipanggil semua. Dapat pahala sama laki-laki tadi. Kalau ibu panggil anak laki-lakinya. Udah gantian, selesai. Sudah selesai disiram, terakhir baru diwudukkan. Bagaimana cara mewudukkan? Begini. Kita berniat nawaitu wudu ali hadzal mait atau nawaitu wudu ali hadzil maitati. Kita berniat sengaja aku mewudukkan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Taala. Kita berniat, tapi baiknya ditemani satu nyiram, satu meratakan. Coba sini, Bang. Abang cek sini. Sini, Abang. Abang pegang nih gayung, anggaplah di sini airnya. Nanti siram ke tangan Ustadz. Contoh, ambil air, siram ke tangan Ustadz. Berapa kali dibasuh? 3 kali. Sekarang tangan. Udah habis, ambil lagi, Bang. Siram dari ini ke siku. Berapa kali? 3 kali. Sekarang kiri, ambil lagi. Siram sini sampai siku 3 kali. Nah, sekarang kepala. Ambil ke sini aja. Gini. 3 kali lagi ambil udah habis. Kuping kanan. Biar paham, ambil lagi. Kuping kiri. Bawa sini. Siram kaki kanan. 3 kali. Nah, ambil lagi. 3 kali. Udah, paham ya? Yang penting pahamnya. Udah, Bang. Makasih, Bang. Sudah diwudukkan. Nggak ada kumur-kumur, nggak ada. Itu aja rukun-rukunnya. Selesai diwudukkan, ambillah handuknya. Kalau kita masih hidup, habis berwuduk, makruh mengeringkan air wuduk sebenarnya. Tapi kalau sudah meninggal, malah disuruh dikeringkan. Ambil handuk, dikeringkan. Contohnya nih handuknya dibentangkan, ditekan-tekan gini aja ngeringkannya, gini. Jangan kok kilatin dia macam dorsamer itu, jangan. Ini kan basah nih, diganti sama yang kering. Cara gantinya bentangkan di atas dulu, biarkan dia. Biar nggak nampak auratnya. Ketika tertutup semua, yang basah ini tarik dari bawah supaya nggak nampak auratnya. Ini udah basah, nggak bisa pakai lagi, simpan. Udah siap dimandikan, dirapikan. Panggil yang ngangkat tadi, tapi pastikan kain kapan udah dibentang. Ini kan karena kain kapan belum dibentang, jadi Bang Bintang duduk dulu sini. Udah bentang dulu. Sini, Bang. Sini dulu ya. Udah nggak apa-apa. Di atas saja lah, ya Ustaz. Ya di atas saja. Hah? 2 meja meja, biar angkat 2 meja. Ini memang udah kain kapan sesungguhnya. Oh, berarti motong-motong lagi? Enggak. Berarti nggak apa-apa, Bu. Ini saya, baik. Tambah lagi kursinya, tambah. 2 ini aja, Pak. Satu lagi, Bang. Bantu, Bang. Mari. Satu lagi. Bang, lah. Baik. Pertama, siapkan tikar atau terpal. Bang, bantu, Bang. Bentangkan ini, Bang. Biar cepat, Ustaz. Bentangkan. Pertama. Kedua, siapkan tali. Ada tali yang disiapkan dari ujung kain kafan, ada yang tali dibuat. Ini ada 5 jumlahnya. Pertama untuk dadanya. Kemudian, ini pendek nih, sebenarnya 1 meter. Untuk pocongnya.
Ini untuk ujung kakinya. Nah, ini untuk pinggangnya. Pinggang bang, bang. Untuk pinggangnya. Ini untuk lututnya. Pegang bang. Nah, udah. Kepala, dada, pinggang, lutut, kaki. 5 disiapkan. Selanjutnya lapisan pertama. Ini aja lah biar cepat bu. Yang udah saya siapkan aja. Lapisan pertama ukuran Bang Bambang ini, Bang Bintang ini 2,5 meter. Lapisan pertama di sebelah kanan. Bang, sini pegang bantu bang. Biar ngerti kamu pegang. Satu lagi bang. Biar langsung praktek orang ini. Di sana bang. Nah, lapisan pertama sebelah kanan, angkat. Sebelah kanan, letakkan gini. Letakkan. Lapisan pertama sebelah kanan. Sekarang lapisan kedua, bang. Kasih ke abang itu. Lapisan kedua sebelah kiri. Nah, sebelah kiri begini caranya. Gini. Nah, kemari. Angkat bang, angkat. Letakkan. Dah. Lapisan kedua sebelah kiri. Tetap 2,5 meter panjangnya. Lebarnya ini 1 meter ini. Dah. Lapisan ketiga di tengah-tengah. Pegang bang. Tengah-tengah. Biar ngerti urutannya. Laki-laki sebenarnya minimal 3 lapis. Perempuan minimal 5 lapis. Tapi kalau mau rapi tengah-tengah bang. Tengah-tengah gini. Tengah-tengah kali. Nutupin semua. Nah, lagi tengah-tengah bang. Oke. Tapi supaya rapi, buat 5 laki-laki boleh, perempuan 5 juga boleh supaya rapi. Udah? Nah, cak gesek kemari. Ininya. Nah, sudah? Sudah. Laki-laki kalau mau dibuat 5, yang keempat itu adalah sarungnya. Sarung. Nih, karena udah disusun ini tinggal ngambil. Biar cepat maksudnya. Nah, nggak bongkar lagi. Pegang bang. Sarung menutupi dari pinggang sampai lutut. Nih. Dah. Ini laki-laki ya. Kemudian kalau laki-laki yang kelima bajunya. Bajunya ini kalau ini tadi sarungnya 1,5 meter. Kalau bajunya laki-laki 2 meter. Tapi nanti dibuatkan lubang untuk masuk ke kepalanya. Kalau perempuan yang keempat nggak ada sarung. Yang keempat langsung baju, panjangnya 4 meter, baju kurung. Kalau tadi 2 meter, perempuan 4 meter, baju kurung, contoh. Bentar ya. Caranya. Bentar ya, nah ini dia. Pegang bang, ujung bang. Gini, abang ke sana. Letakkan. Cara mengukurnya, letakkan bang. Dijengkalkan dulu 1 jengkal untuk pocongnya, 1 jengkal untuk mukanya, wajahnya. Jadi leher di sini, lurus bang, lurus. Nah, letakkan, letak. Nah, kemudian dibuatkan huruf T, digunting. Nih, huruf T. Maka terbuka dia. Ini laki-laki yang keempat bajunya 4 meter. Yang kelima kalau perempuan jilbabnya 1,5 meter dibuat segitiga. Kalau perempuan diletakkan di atas posisi kepala. Dah. Kemudian bajunya menutup jilbab dan lapisan paling atas dibentangkan. Nah, dibentangkan. Ini perempuan. Lapisan pertama kanan, lapisan 2 kiri, lapisan 3 tengah, lapisan 4 baju, lapisan 5 jilbab perempuan. Laki-laki lapisan pertama kanan, lapisan kedua kiri, lapisan 3 tengah, lapisan 4 sarung, lapisan 5 baju. Paham? Baik. Di atasnya disusun kayak kapas-kapas. Ini kapas namanya. Nih. Kapas dibentangkan di sini. Susun sampai kaki. Dikasih wangi-wangian di atas kapas. Paham? Sudah dikasih kapas, dikasih wangi-wangian di atas kapas. Jenazah yang di kamar mandi tadi udah boleh diletakkan di sini. Bang Bintang. Angkat. Angkat dan tolong dia.
Tiga orang angkatkan. Letakkan sini. Nah, ini kapas ada. Takut kotor baju dia, kasihan. Anggap udah dikasih kapas lah. Kotor baju dia, kasihan nanti. Nah. Ini kotor juga apanya. Nah, letak sini kepala. Udah bang, dia aja bang ah. Nah, nggak rapi orang nih, sini kepala. Turun. Nah, ntar ya, bisa. Dah. Turun lagi. Ini kepala di sini bang. Ini dia kepala kamu. Ini kepala kamu. Sebenarnya nggak disuruh-suruh kita ngangkat, tapi karena dia tunggu dulu. Kita cek dulu ya. Ya. Kurang turun bang. Sekali lagi. Udah. Selanjutnya setelah kapas di bawah, di atasnya kapas lagi. Nah, umpama nih ada kapas nih. Nah, ada. Nah, ini ada kapas. Nah, kapas umpama ini contoh simbolis ya, kapas di sini tapi tunggu dulu. Tadi kan ada kain. Nah, tadi kan ada kain. Jangan nampak begini. Gawat kita. Tadi kan dari kamar mandi, posisikan berkain. Dibuka sedikit kainnya, diletakkan kapas, disusun, letakkan kapas di bawah sarung. Susun, anggaplah sudah berkapas semua. Sudah berkapas semua nih kan? Sudah. Biar cepat maksudnya. Sudah berkapas semua ini. Selanjutnya lapisan pertama. Kalau laki-laki yang ditutup pertama sarungnya dari kiri ke kanan. Ini bang. Yang kanan ke kiri. Nah, laki-laki sarung. Kalau setelah sarung laki-laki baju. Kalau perempuan yang pertama baju. Begini caranya. Pegang bang. Tutup semua bang, rapikan bang. Nah, kalau perempuan baju pertama. Kalau perempuan setelah baju, yang kedua jilbab, tapi dirapikan dulu rambutnya. Begini jilbabnya. Setelah jilbab, boleh dikasih celak, boleh kasih bedak sedikit, boleh. Baru ditutup bagian dadanya yang kain kiri jumpa dengan kain kanan. Contoh. Yang ini ya, yang ini. Ini aja. Itu nanti. Nah, geser benampor nih. Geser. Gulungannya, perhatikan, gulungannya ke kanan. Gulung dadanya. Iya, jangan meratap. Diikat di sebelah kiri. Geser, nggak nampak. Nah, gulungannya setelah dada, turun gulungannya sampai pinggang. Gulung. Talinya diikat ke sebelah kiri. Ya. Setelah diikat, lanjut gulungannya turun sampai ke lutut. Setelah digulung lututnya, gulungan lanjut ke ujung kaki. Pegang bang. Gulung. Pendek kali. Dah. Baik, perhatikan. Setelah dada, pinggang, lutut, kaki, gulungan selesai, masih ada kesempatan sebelum ditutup wajahnya. Kesempatan ziarah. Dulu sabar. Pertama ziarah keluarga dulu yang paling penting. Panggillah istrinya. Istrinya pertama, istri kedua, semuanya, anak-anak semuanya. Ingat, perhatikan. Ngapain Ustadz? Melihat. Dengar dulu. Tugas yang pertama adalah melihat yang terakhir dengan doa. Dilihat dengan doa.
Kalau mau dicium hanya 3 tempat yang boleh dicium. Oh, takut cium. Yang pertama kepala, tangan, kaki. Tak perlu mencium. Tak perlu. Tak ada disuruh Nabi. Orang sekarang pandai-pandai cium-cium. Yang dicium kepala, tangan, kaki. Berbakti kepada orang tua. Paham? Nah, setelah itu baru diambil kapas, ditutup ke wajahnya. Ditutup semua contohnya. Dapat jaket kau ini. Berapa resiko ternyata? Setelah diikat begini, ini karena bintang belum meninggal. Kalau ada jenazah senyum seperti bintang ini, berarti sudah nampak surga di depan matanya. Nah, selesai dikafankan, lanjut yang ketiga. Diapain? Disolatkan. Baik, udah. Sekarang kita masuk praktek cara menyolatkan. Nah, tapi mungkin kalian sudah teori di kelas di guru agama, bisa cuman sampaikan penguatan saja. Yang menyolatkan menghadap kiblat. Anggaplah Ustaz menghadap kiblat. Jenazah laki-laki, posisi kepala dan kaki ini perlu diperhatikan. Ini khilafiyah, beda pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan kalau laki-laki atau perempuan tetap di kanan, boleh. Ada pendapat yang kedua kalau perempuan di kepala di kanan, kaki di kiri. Kalau laki-laki kepalanya kiri, kanan di kanan. Dua-dua pendapatnya ada. Nah, baiklah, biasa umumnya kami kanan semua Ustaz, boleh kanan. Kalau jenazah laki-laki, imam mengarah ke kepala. Kalau jenazah perempuan, imam mengarah ke perut. Niatnya usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratul fardu kifayatin makmuman kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau perempuan usolli ala hadzihil maitati. Kalau dia belum balik masih anak-anak, laki-laki usolli ala hadzal maiti tifli. Kalau anak perempuan belum balik, usolli ala hadzihil maitati tiflah. Takbir pertama Allahu Akbar, baca apa? Sampai walad dolin. Takbir kedua Allahu Akbar, baca apa? Sampai fil alamin innaka. Takbir ketiga Allahu Akbar, baca apa? Doa pertama Allahumma gfir lahu. Terus, boleh pendek Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Takbir terakhir yang keempat Allahu Akbar, doa yang kedua Allahumma la tahrimna ajrahu atau Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba. Dah salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Enggak ada rukuk, enggak ada sujud, selesai. Diminta kesaksian. Kaifa tashhaduna fi hadzal mait khair? Bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian, jenazah ini apakah baik? Baik bilang, kok bilang baik dah. Ada yang jadi imamnya. Oh gitu, praktek sholat. Bang, abang kesini bang. Ayo yuk, tolong disolati. Di sini aja nanti makan waktu. Anggap aja lah kiblatnya. Namanya praktek aja. Ayo sini coba. Satu orang imam yang lebih makmum. Abang ini. Ayo lah berdiri. Gak semua 6 atau 7 orang aja. Ayo, iya. Silakan. Tadi udah saya tunjukkan teorinya, sekarang tinggal prakteknya. Iya, silakan berdiri. Udah? Lagi. Iya, Allah Robbi payahnya nyolatin. Ini macam rasa ilahi dengan yang menyolatin aja. Ayo berdiri. Buat 3 sap. Sap pertama, sap kedua, sap ketiga. Mundur bang. Nah, sambung lagi. Lagi. Udah. Baik. Imamnya berniat. Makmumnya berniat. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratun fardu kifayatin lillahi ta'ala. Takbir imamnya. Takbir.
Baca apa ini? Baca Fatihah masing-masing. Baca Fatihah sampai waladhdallin. Dah, takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir makmumnya. Baca apa? Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Dah, takbir yang ketiga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir makmumnya. Baca doa pertama, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, boleh pendek, boleh panjang. Allahumma gfir laha perempuan. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Takbir makmumnya. Baca doa terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Salam imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, paham? Nah, dah, terima kasih, duduk kembali. Nah, penting paham. Baru terakhir diapai jenazahnya? Dikuburkan. Ambil kerendanya di samping, letakkan jenazah di atas kerenda, ditutup dengan tutup kerenda, kemudian dipikul, sunnahnya dipikul. Setelah sampai di depan kuburan, sunnah kita ucap salam. Salam assalamualaikum ya ahli diyar, atau assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau bisa yang ngantar laki-laki aja, perempuan gak usah ngantar. Nanti perempuan ziarah kubur kalau udah dikebumikan. Jadi kalau bisa jangan pijak-pijak kuburan orang, jangan langkah-langkai kuburan orang, jangan duduk-duduk di kuburan orang, apalagi kencingi kuburan orang. Sebengkak telur kau nanti. Nah, boleh. Kalau yang mikul itu maklum kalau udah darurat dia. Nanti jenazahnya diterima dari bawah, ditunggu sama anaknya. Pelan-pelan, bukan dilempar 1, 2 tangkap, bukan. Pelan-pelan. Nah, anggap ini kiblat ini ya. Jenazahnya dimiringkan ke arah kiblat, miring ke kanan. Contoh. Nah, miring. Setelah ini dibuka tali-talinya. Setelah dibuka talinya, kemudian dia ambil tanah-tanah keras, di belakang diletak. Tanah keras untuk mengganjal, baru disusun papan di atasnya, baru diturunkan tanah ke bawah, pelan-pelan jatuhkan tanah. Dibuat gundukan, tanah, dikasih batas papan namanya. Siapa namanya? Bintang bin. Nah, itulah dia. Kapan lahir, kapan meninggal, baru kakinya batas. Selesai, ditalkinkan, didoakan. Nah, selesai itu, selesai tugas kita. Paham? Nah, ada waktu kita, mana tahu ada yang belum paham, kita masuk sesi tanya jawab. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bang Bintang, tepuk tangan kepada dia. Dia sudah. Tunggu. Kabar Bang ya, luar biasa Bang Bintang ini. Tunggu bentar ya Bang ya. Nah, dah duduk Bang. Makasih banyak. Subhanallah. Dah. Ada waktu kita, kalau ada yang mau ditanya-tanya, masih ada kesempatan. Silakan bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Ijazah Samawi yang telah membimbing kita semua. Dan juga dilanjutkan dengan praktek, yaitu praktek memandikan, mengkafani, dan terakhir menyolatkan. Mudah-mudahan anak-anak kami semua bisa memahami. Kalau nanti kurang paham, boleh kamu lihat live streaming dari guru kita, Bapak Fadlan. Ya,
boleh nanti lihat di Facebook dan lupa like, subscribe, share dan sebagainya. Ya, komen juga. Lalu setelah itu kita akan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Mohon klarifikasi dulu, Pak. Klarifikasi. Ya, tadi Bentar lagi. masih jam 9 ya, tapi lewat. Oke, Mas. Ustaz langsung aja bertanya ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, nama saya Esa Muhammad Nasution. Yang bertanya, Ustaz, gimana ya dengan ibu-ibu yang memakai spiral ketika ia wafat? Apakah itu dibuka atau tidak ya, Ustaz? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sekalian. Lagi. Yang main tadi nggak usah bertanya lagi. Silah, panitia maju. Kembali nak. Bintang nih mantap nih, nambah ilmu dia ya. Jangan dibully ya. Bintangnya itu adalah hal yang sama saja berani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nisa Salsabila ingin bertanya, Ustaz, apakah boleh kalau si mayat sedang memakai kutek permanen semasa hidupnya, lalu setelah si mayat meninggal dunia, kuteknya itu tidak bisa dihapus lagi? Apakah si mayat alam kubur akan ditanggungjawabkan dengan kutek itu, Ustaz? Yang ada kayaknya belum ada yang besok. Salah. Oke, 3 pertanyaan dianggap cukup dengan laki-laki. Laki-laki dianggap yang pada ini. Oke, kan saja. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi apa tadi ya? Oh, spiral. Spiral itu posisinya di dalam deh ya, di dalam. Jadi dalam memandikan jenazah ini karena rukun meratakan air di atas kulit, maka apabila yang mendinding kulit kalau di dalam tidak harus dilepas. Sama seperti ada kaki patah pakai apa namanya itu? Pen. Nah, yang di dalam itu nggak apa-apa, nggak perlu dibuka. Jadi nggak masalah, mandinya aman. Yang kedua tadi kutet permanen. Kalau kutetnya itu dia modelnya untuk menutup kulit atau kuku yang seperti dikuas dia. Nah, dikuas. Berarti itu mendinding kulitnya, mendinding kukunya. Maka mandinya nggak rata. Beda dengan kalau inai atau daun pacar itu, nah itu masuk ke pori-pori, sah mandinya. Tapi kalau kutet yang model pakai kuas, dikuas gitu, menutup dia mendinding, maka mandinya bisa tidak sah. Kalau tidak sah, pertama masalah membuat kutet tadi itu hukum dia di akhirat. Tapi kita yang hidup ini yang jadi beban, kena dosa jadinya. Karena kalau tidak rata. Makanya karena itulah ketika kita masih hidup jangan coba-coba merubah ciptaan Allah. Salah satunya mendinding kulit. Nah, apabila terjadi seperti itu gimana? Apabila telah diikhtiarkan, ada ikhtiarnya, adalah dikerok atau bagaimana, bisa ternyata, alhamdulillah.
Yang kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, udahlah nggak apa-apa itu, maka berdosalah semuanya. Jadi ada usaha dulu. Ternyata setelah usaha nggak bisa juga. Rukhsah, la diraru wala darurat, nggak mungkin lah dipotong, nggak mungkin. Paham maksudnya? Yang ketiga, apabila jenazah tidak normal karena kecelakaan. Dengar, laki-laki, pernah pengalaman pribadi Ustadz ini. Ustadz, ini ada jenazahnya nih, tapi kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api, malam terjadi, pagi baru jumpa jenazahnya, hanya saja jenazahnya nggak utuh, kaki kanannya hilang. Maka ini juga sama dengan yang kedua tadi, ikhtiar, dicarilah kakinya. Setelah dicari sampai sore nggak jumpa-jumpa, entah kemana lompat kakinya. Akhirnya dimandikanlah jenazah tanpa kaki, dikafankan tanpa kaki, disolatkan tanpa kaki, dikuburkan tanpa kaki. Karena udah rusak, nggak dapat juga. 2 hari kemudian jumpa kakinya, diantar pula ke rumah Pak Ustadz. Ini kakinya jumpa, ini dia. Diantar lagi ke rumah. Macam mana hukum kakinya? Kakinya dimandikan, kakinya dikafankan. Nggak perlu lagi disolatkan dan dikuburkan. Tapi dikubur pun nggak harus dibongkar lagi, disambung ke kakinya, nggak mesti. Boleh di sampingnya, boleh ditanam di mana. Yang penting ditanam, asal jangan digantung di rumah jadi kenang-kenangan. Kaki bapak nih. Nah, itu kalau yang hilang bagian-bagian kecil. Tapi kalau yang hilang semua, yang jumpa kakinya gimana? Kalau yang jumpa kakinya dimandikan, kaki dikafankan, kaki disolatkan, kaki dikuburkan. Tapi kuburannya jangan sebesar kaki, kuburannya sebesar manusia. Kalau nggak jumpa sama sekali Ustadz, semuanya hilang, sholat ghaib saja dan buatkan kuburan palsu, nggak mungkin digali, sekedar untuk ziarah kubur, mengenang. Tapi itu juga ada ikhtiar, dicari dulu. Ada beberapa tahun yang lalu tuh hilang itu, atau lebaran atau apa itu, yang Danau Toba. Nggak jumpa sampai seminggu. Udah dibuat kuburan palsu di rumahnya sana. Tapi disolat ghaib dulu. Itu kalau yang hilang-hilang. Ini ada tapi hancur. Contoh, pernah kecelakaan Ustadz, kepala pecah, usus terburai, badan terkoyak-koyak. Kepalanya yang dicuci bagian rambut kepalanya. Bukan otaknya dicuci jadi cuci otak. Bukan, yang dicuci bagian luar. Ususnya terburai, bukan ususnya dicuci satu-satu macam buat rempelo, bukan. Tapi ususnya dimasukkan ke dalam perut, dibalut dengan kain, mandilah dia. Paham? Memandikan jenazah hanya bagian luarnya saja. Kecuali jenazahnya sudah tidak utuh, tinggal daging-daging, gak nampak lagi kulit-kulitnya. Macam mana? Daging-dagingnya inilah disiram tanpa disentuh, disiram 3 kali. Atau makan buaya, dimuntahkan lagi, disiram aja. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik, tumpukan daging-daging ini, kemudian dibalut dengan kapas dan kain kafan. Posisinya bulat macam bonbon besar. Setelah itu baru disolatkan, arahnya boleh saja mana kepala. Baru dikubur, kuburan jangan sebesar bonbon itu, tapi sebesar manusia. Itu kalau terjadi seperti itu, kondisi-kondisi darurat. Paham? Baik, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah membimbing kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang bermanfaat bagi beliau dan kita semua. Mudah-mudahan ini mengalir kepada beliau sampai akhir insyaallah. Saya pikir demikianlah yang dapat disampaikan kepada guru kami. Terima kasih kepada beliau agar berkaitan lagi seperti ini, yaitu pelatihan lebih banyak ditempuh. Kami doa bisa sehat walafiat dan kami berharap ada satu lagi Ya. jam sama. Iya, jam 8. Tidak, besok sudah ada halangan kan? Jam 8. Ya, sama seperti itu. Oke ya, untuk kelas 11 besok ada kelas 10 di belajar di rumah. Di rumah kan. Iya, belajar di rumah dan kamu belajar dari materinya besok belajar lagi ya.
Oke. Anak bapak informasinya besok sekolah nggak? Berarti nggak ada informasi. Ya, besok hari lagi ke sekolah belajarnya. Kalian ada belajar nama ibu. Oke, demikian diucapkan kepada guru kami dipersilakan menuju lokasi berikutnya. Baik anak Ustaz semua, terima kasih atas segala perhatian. Ustaz izin pamit ya, wallahu alam. Terima kasih terutama khusus kepada Bang Bintang. Baik semuanya, assalamualaikum.